Pernah nggak sih teman-teman udah semangat ternak kambing, tapi hasilnya malah zonk? Udah beli mahal-mahal, kambingnya gampang sakit, anaknya kecil-kecil, bahkan ada yang nggak mau kawin. Nah, jangan salahin nasib dulu ya. Bisa jadi masalahnya ada di bibit indukannya. Karena kalau salah pilih indukan, jangan harap ternakmu bisa berkembang biak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peternak semua, selamat datang lagi di channel Sepulang Ngarit, channel yang membahas dunia perkambingan dari A sampai Z, biar kamu bisa jadi peternak sukses tanpa harus banyak trial and error. Nah, di video kali ini kita bakal bahas secara tuntas bagaimana cara memilih bibit indukan kambing yang berkualitas supaya ternak teman-teman semua cepat berkembang, sehat, dan pastinya cuan terus tiap musim panen. Teman-teman, kalau diibaratkan manusia, indukan kambing itu kayak ibu rumah tangga di kandang. Dialah yang menentukan keturunan bagus atau enggak. Indukan yang sehat, produktif, dan punya insting keibuan tinggi bisa bikin peternakan kamu berkembang pesat tanpa harus beli kambing baru secara terus-menerus. Tapi kalau indukannya lemah, sering sakit, atau malah enggak mau beranak, bisa tekor modal, apalagi kalau makannya udah banyak. Nah, untuk ciri-ciri indukan kambing yang bagus. Oke, sekarang kita masuk ke bagian paling penting, yaitu ciri-ciri indukan kambing yang berkualitas. Catat ya, biar nggak ketipu waktu beli di pasar. Ciri-ciri yang pertama yaitu postur tubuh kambing itu sehat dan proporsional. Indukan bagus itu badannya panjang, punggungnya lurus, dan kakinya kokoh. Jangan pilih yang punggungnya melengkung kayak huruf U, karena biasanya itu tanda kambing kurang sehat. Itu ciri yang pertama. Yang kedua yaitu bulu halus dan mengkilap. Kalau bulunya kusam, rontok, atau banyak kudis, berarti kesehatannya kurang baik. Bulu yang halus dan mengkilap biasanya menandakan kambing punya metabolisme dan pakan yang baik. Ciri yang ketiga, matanya cerah dan hidungnya bersih. Mata kambing yang sayu atau berair bisa jadi tanda terkena infeksi. Dan kalau hidungnya belekan, wah, itu udah pasti kurang fit kambingnya. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, puting susu itu berbentuk simetris dan tidak bengkak. Ini penting banget, apalagi kalau kamu mau ambil anakannya nanti. Puting yang sehat biasanya dua-duanya sama besar, dan enggak luka. Kalau salah satunya kempes atau bengkak, bisa mengganggu proses menyusui nanti. Yang kelima yaitu nafsu makan tinggi dan memiliki gerak yang aktif. Indukan yang malas makan atau diam terus itu tanda bahaya. Kambing sehat biasanya aktif, lincah, dan suka ngemil daun-daunan. Nah, itu ciri-ciri kambingnya. Kemudian yang ketiga yaitu umur ideal untuk indukan yang dapat teman-teman beli. Jangan asal pilih yang besar ya. Kadang banyak yang tertipu karena lihat kambingnya gendut padahal udah tuwek atau tua. Umur ideal indukan itu antara 1,5 tahun sampai 3 tahun.
karena di umur segitu organ reproduksi udah matang dan siap untuk dikawinkan. Kalau masih terlalu muda, rahimnya belum siap, bisa menyebabkan keguguran. Dan kalau terlalu tua, daya produksinya udah menurun. Kalau bisa, teman-teman dapat tanyakan sama penjualnya, udah pernah beranak berapa kali dan hasil anaknya gimana. Indukan yang udah pernah beranak 2-4 kali biasanya paling produktif dan stabil. Tapi kalau dikasih kambing yang katanya belum pernah beranak tapi udah siap, hati-hati, bisa jadi masih dere atau malah mandul. Nah, perlu teman-teman ketahui, setiap jenis kambing punya keunggulannya masing-masing. Misalnya Etawa atau PE itu cocok buat susu dan anakan besar. Kambing Bur itu unggul dalam daging. Kambing Kacang itu tahan banting dan hemat pakan. Jadi sebelum beli indukan, tentui dulu kamu mau fokus ke ternak jenis apa. Jangan campur-campur dulu kalau masih pemula. Terakhir, tapi paling penting nih, cek kesehatannya sebelum dibawa pulang. Pastikan kambing udah divaksin, bebas cacingan, dan gak ada luka di tubuhnya. Kalau bisa, minta surat kesehatan dari penjual atau bawa langsung ke mantri hewan buat dicek. Soalnya percuma beli murah tapi malah keluar biaya berobat tiap minggu. Nah, dari sini kita tahu bahwa memilih indukan itu bukan sekedar lihat badan yang besar atau bulu bagus aja, tapi juga harus jeli lihat detailnya, karena satu indukan bagus bisa jadi pabrik uang kalau dirawat dengan benar. Teman-teman, sukses ternak kambing itu bukan tentang siapa yang punya modal paling besar, tapi siapa yang paling sabar, teliti, dan sayang sama ternak. Karena hewan juga bisa ngasih timbal balik sesuai cara kita memperlakukannya. Rawat dengan hati, hasilnya pasti berkah. Nah, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa kasih like, share, dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan video-video seru dan edukatif seputar dunia kambing lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan salam dari kandang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.